Oke, selamat siang Pak Kiai. Terkait perayaan Idul Fitri tahun ini yang ada istilah himbauan pemerintah untuk tidak mudik, tidak pulang kampung, terus tambah lagi dengan pandemi COVID yang dikhawatirkan akan meningkat seiring dengan perayaan Hari Raya. Bagaimana artinya bisa diceritakan pelaksanaan ibadah puasa sampai mendekati isu besok perayaan Idul Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Kami akan menjelaskan mengenai persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Memang pada tahun ini perayaan Hari Raya Idul Fitri tidak dilaksanakan di lapangan, tetapi kita laksanakan di masjid masing-masing yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, termasuk di Masjid Jami Al-Muhajirin kilometer 4 jurusan Kupang, yang tentunya kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan, yaitu dengan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selain daripada itu, kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat dan juga jamaah khususnya semua yang mengikuti kegiatan, baik itu ibadah sholat id, takbiran, itu dipastikan semua itu sehat. Jadi bila mana tidak sehat, kami harap beliau itu untuk bisa memahami dan bisa juga untuk tidak mengikuti satu ibadah, baik sholat id atau takbiran. Jadi kami sudah himbau, sudah ada persiapan-persiapan. Berikut juga kami rapat dari pemerintah, baik itu dari instansi, dari Kopopida, termasuk dari Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, itu juga mendukung pelaksanaan sholat id itu di masjid masing-masing, tetapi tetap menjaga aturan, yaitu protokol kesehatan. Oke. Terkait kegiatan selama bulan ibadah bulan puasa ini kemana? Ada artinya lancar atau ada kendala-kendala sedikit teknis? Ya, kami bersyukur bahwa selama ini kegiatan kami tetap berjalan dengan baik. Tetapi ya yang namanya manusia seperti iman ya pasang surut, kadangkala ya penuh, kadangkala ya tidak. Tetapi yang terpenting bahwa kesadaran umat, bagaimana bahwa umat khususnya yang ada di negara kita, ya khususnya yang ada di Timur Tengah Utara ini, masih ada orang-orang yang senang antusias untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah, sekalipun itu juga tetap menjaga tadi aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yang diperintahkan oleh pemerintah. Oke, terkait dengan kegiatan besok, apakah sudah ada koordinasi artinya dengan teman-teman yang artinya dari kelompok agama Kristen yang kebetulan menurut informasi yang saya tanya terakhir, pihak-pihak gereja untuk mengamankan acara besok tadi, apa yang Pak Ustadz tangkap dari hal ini? Oh iya, baik. Kalau masalah itu ya bisa disampaikan kepada Bapak, saya sangat berterima kasih khususnya kepada pemerintah, baik Bapak Bupati, TNI Polri, dan juga dari pihak gereja, termasuk Bapak Pendeta, Bapak Romo, Pastor semua, yang telah mendukung pelaksanaan ibadah di masjid-masjid, yang tentunya kami juga telah mendapatkan surat dari gereja Kemit, kemudian dari Bapak Pendeta, dari Ketua Klasis, beliau mengirim surat akan mengirimkan anak-anak muda dari gereja untuk membantu pelaksanaan melancarkan ibadah sholat Idul Fitri di 7 masjid. Jadi termasuk yang ada di pelosok, di Eban, di Kipukan, di Wini, itu juga makanya kami menyampaikan dari kami Muhammad Ismail Jazuli, dari Ketua Nahdlatul Ulama, Sekretaris Imam Masjid kilometer 4, dan juga Banser Ansor sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali. Apalagi yang selama ini Banser yang selalu berjuang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dan sekarang dari agama lain juga bisa membantu kami, ya sangat saya berterima kasih. Dan ini salam kami, salam takzim, salam kompak, salam silaturahim, juga salam kerukunan kami kepada Bapak Pendeta, Bapak Uskup, kemudian juga Bapak Pastor, Bapak Romo, semua dari komponen semua agama. Oke, ini teman-teman Banser, untuk terkait dengan koordinasi pengamanan besok itu seperti apa? Dengan artinya sudah persiapannya sampai kemana? Untuk besok, untuk pengamanan kayak parkir sudah disiapkan. Jadi besok diusahakan jangan sampai ada yang namanya parkir di jalan.
Iya, iya. Jadi semua kendaraan harus masuk di belakang masjid. Itu. Jadi itu sudah artinya sudah sip, Aman. Siap koordinasinya semua. seperti itu. Iya. Oke, ini sekarang terkait dengan distribusi infak sedekah itu. Oh iya, itu kita juga sudah bentuk lembaga amil zakat. Jadi itu sepenuhnya sudah dikuasai oleh lembaga amil zakat yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau kami di Masjid Jami Kilometer 4, pada hari ini sudah ada pendistribusian, yaitu kepada 8 asnaf, termasuk ada fakir, miskin, gharib, musafir, dan semua telah disalurkan pada hari ini. Dan tapi tidak menuntut kemungkinan sampai nanti malam, bahkan sebelum sholat id, itu kita masih melakukan. Nah, akhir sholat id. Jadi mungkin pagi subuh itu kalau mungkin masih ada lagi yang harus diselesaikan, sudah diselesaikan. Oke. Terkait itu sekarang malam takbiran yang akan dilaksanakan hari ini, mungkin ada himbauan dari Pak Kiai untuk artinya himbauan kepada umat lah. Oh ya, Bisa tetap disampaikan. kami menghimbau. Yang jelas untuk kali ini kami ajak semua itu melakukan takbiran di masjid masing-masing. Ya artinya kita memakmurkan masjid, tetapi ya tadi itu tetap kita menjaga protokol kesehatan. Nanti sekalipun di masjid, ya fasilitas masjid juga disiapkan, kemudian ada penyemprotan, ada menjaga, istilahnya itu menugaskan orang untuk menjaga jamaah yang masuk, keluar masuk itu jangan sampai ada orang-orang baru dan tidak paham itu dari mana, kemudian membawa satu masalah atau penyakit kan kita tidak tahu. Jadi tetap ada petugas yang harus kita tancapkan untuk menjaga, termasuk kami juga terima kasih kepada Ansor dan Banser yang tetap berjuang. Jadi orang sekalipun mengatakan saya sudah sehat, mengatakan saya hebat, tetapi kita menjaga itu lebih penting. Jadi kita menjaga itu lebih diprioritaskan daripada kita itu istilahnya pengobatan. Jadi mencegah, menjaga itu lebih diutamakan. Makanya kita juga harus yakin sih, kita juga harus ikhtiar secara lahiriah. Ya tadi kita harus pakai masker, jaga jarak, menjaga kesehatan. Tapi ikhtiar batiniah kita juga harus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Maka ada momentum Fitri ini, habis kita melakukan ibadah puasa, yang di situ mungkin kita bisa melihat kondisi masing-masing, tingkat keimanannya. Ada juga kita itu dalam puasanya benar-benar kita bisa khusyuk, tawadhu, menambah keimanannya juga. Kemudian kita bisa introspeksi diri, mungkin selama ini kita banyak dosa, banyak kekurangan. Ya pada hari inilah kita dimulai lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan melakukan ibadah-ibadah, baik itu sholat id, dan nanti malam kan terakhir ya tentunya kami tetap mengajak. Karena yang namanya Idul Fitri, ya innamal aid, itu lima ta'atuhu tazid, artinya yang namanya Idul Fitri, yang namanya itu adalah bagaimana dia semakin meningkat keimanannya, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bukan sholat id hanya semua itu bersiap-siap beli baju baru, kemudian kita buat kue yang banyak-banyak, tidak. Justru sholat id itu kita harus semakin tunduk patuh kepada Yang Maha Kuasa, semakin meningkatkan ibadah kita, dan juga semakin baik kepada lingkungan masyarakat setempat. Jadi sekali lagi salam kami kepada tokoh-tokoh agama yang telah mendukung kami, dan kami di wilayah timur sini juga merasa terlindungi oleh beliau. Jadi kami juga menghimbau dan berharap jangan sampai di wilayah timur di sini terpengaruh oleh isu-isu yang ada di luar daerah. Termasuk ada seorang ustadz yang memberikan penceramah di gereja, kemudian dibuat satu masalah, kemudian ada itu kan TTU NTT menjadi contoh bahwa TTU NTT itu adalah kerukunan terbaik seluruh Indonesia. Kita buktikan bahwa di TTU kita mau tokoh agama semua membaur. Kalau masalah ibadah kita sama Yang Maha Kuasa, itu urusannya masing-masing. Tetapi hubungan kemanusiaan, bahwa kita tinggal di Indonesia, tinggal di daerah, tinggal di TTU, maka kita semua adalah sebagai keluarga.
Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada kata-kata apa untuk ucapan kepada artinya untuk menyambut Idul Fitri besok buat ini lain mungkin? Ya, yang jelas kami dari Nahdlatul Ulama termasuk juga mewakili umat Muslim, juga dari NU, Banser, Ansor, yang mungkin di sini pengurusnya juga lagi sibuk. Tentunya selama ini kami punya kekurangan, punya kesalahan, kami mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga mendoakan semoga masyarakat bangsa dan negara tetap rukun, tetap semangat, dan tetap berjuang untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga Kamtibmas, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan kita doakan juga kepada TNI yang telah bertugas menjaga keamanan dan Polri, semoga beliau juga diberikan kesabaran, kekuatan, karena saya yakin beliau juga rindu kepada keluarganya dan mereka bertugas untuk mengamankan negara kita Republik Indonesia ini. Jadi itu ya kami dari ini kami hanya bisa mendoakan semoga semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diampuni dosanya oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz.